Shalom adik-adik. Shalom kakak. Ih, kayaknya belum bersemangat pagi ini. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu kakak. Kak, kayaknya lemas ya kak ya? Ya mungkin belum makan adik-adiknya belum kakak. makan ya? Hari ini kakak sukacita banget rasanya loh. Tahu nggak kenapa? Kak Nova tahu kenapa? Gak tahu kakak. Kak Queen tahu kenapa? Kok nggak pada tahu sih kenapa? Yang pasti kakak hari ini penuh sukacita karena kita bisa bertemu lagi loh. Kita bertemu dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Ujung. Semangat ya adik-adik ya. Kakak. Kakak punya yel-yel. Yel-yelnya begini. Nanti kalau kakak tanya, apa kabar hari ini? Jawabnya, karena Yesus aku penuh sukacita. Yes, yes, yes. Bisa? Bisa kakak. Bisa ya kak ya? Bisa. Oke, yuk. Apa kabar hari ini adik-adik? Karena Yesus aku penuh sukacita. Yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Karena Yesus aku penuh sukacita. Yes, yes, yes. Yuk, kita mau memulai ibadah kita. Kita berdoa dalam hati dulu ya. Kita minta hadirat Tuhan biar Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Amin. Yuk, kita mau pujikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Goyang ya adik-adik ya, yang semangat nyanyinya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Yuk, lagu kedua Yesus pokok. Semangat ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus
lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan. Kalau hari ini kami masih ada, Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan berkati kami hingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Masih semangat Kak? Semangat Kakak. Masih semangat Kak Queen? Oke, masih semangat adik-adik? Semangat. Masih dong, pasti. Yuk, kita mau nyanyikan lagi pujian Yesus itulah satu-satunya. Bisa kan Kak? Bisa Oke, Kakak. yuk nyanyi kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, adik-adik, kita mau masuk dalam hukum Taurat. Siapa yang masih ingat hukum Taurat yang pertama? Saya. Kakak ingat? Ingat Kakak. Kak Queen ingat? Ingat Kak? Oke, yuk kita sama-sama ya. Yang masih ingat, kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2 ya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Ulang sekali lagi ya. 1, 2 ya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Yuk, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam khotbah. Kita mau nyanyi lingkupiku ya adik-adik ya. Yuk, sikapnya sambil berdoa ya. Kita nyanyinya dengan sungguh-sungguh. Dengan saya
Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sungguh bersyukur kepadamu pada hari yang Engkau kuduskan ini. Kami anak-anakmu sekolah minggu boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menerangi hati, pikiran, dan kehidupan kami, agar kami diberi pengertian, diberi hikmat untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya di rumah masing-masing? Sudah lama kita tidak bertemu, tetapi hari ini lewat ibadah online ini kita bertemu bersama-sama memuji Tuhan. Adik-adik, kita hendak mendengarkan firman Tuhan hari ini yang menjadi kabar baik bagi kita. Ayo dibuka Alkitabnya dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat 9. Amang Pendeta akan membacakan untuk kita sekalian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa kita yang suka dengan suasana gelap? Misalnya, kalau pada malam hari, tiba-tiba lampu listrik di rumah kita padam. Kira-kira bagaimana anak-anak sekolah minggu di rumah? Biasanya pasti ada responnya ribut. Wah, kenapa mati lampu? Aku sedang menonton TV, sedang menonton film, dan lain sebagainya. Ada mungkin yang langsung ketakutan, melihat, tidak dapat melihat karena gelap. Ya kan? Kenapa? Karena kita tidak suka dengan suasana gelap. Sehingga kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau pagi-pagi hari Tuhan beri kita matahari terbit dan berakhir juga pada sore hari. Dan lalu pada malam hari bagaimana? Kita menyalakan lampu listrik di rumah kita masing-masing. Kalau kita sedang di jalan, naik motor misalnya dibonceng mama atau bapak, biasanya motornya dinyalakan lampunya, atau mobilnya dinyalakan lampunya, atau kalau ketika padam lampu di rumah biasanya dinyalakan lilin, atau dinyalakan senter, atau dinyalakan lampu darurat. Supaya apa? Supaya terang, ya kan? Karena kita semua bisa melihat kalau ada cahaya, ada terang yang melingkupi di sekitar kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini berbicara bagi kita bagaimana anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak-anak terang, bukan lagi anak-anak kegelapan. Katanya, dahulu kamu adalah anak-anak kegelapan. Artinya apa? Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi oleh karena kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat baik kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu, Dia menyayangi kita, mencintai kita, sehingga kita ditebus semuanya. Sehingga kita diangkat menjadi anak-anaknya, anak-anak kekasihnya. Siapapun kita, dimanapun kita, sebesar apapun kita, tubuh kita, semuanya adalah anak-anak Tuhan Yesus. Sehingga kita adalah
anak-anak terang karena kasih sayang Yesus Kristus yang telah menebus kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, bagaimana kalau anak-anak Tuhan yang disebut dengan anak-anak terang itu? Apa yang harus dilakukan? Nah, ayo mari kita lihat lagi firman Tuhan yang mengatakan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau dikatakan anak-anak terang, apakah wajahnya bersinar? Apakah wajahnya atau kepalanya harus seperti lampu pijar menyala? Bukan seperti itu ya. Kalau lampu terang berarti harus menyalakan, menghasilkan cahaya atau mengeluarkan cahaya. Tetapi anak-anak Tuhan, cahaya yang harus keluar dari dirinya sebagai anak-anak terang, dikatakan dalam firman Tuhan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi ada 3 buah atau ada 3 hal yang harus dikerjakan oleh anak-anak terang, anak-anak sekolah minggu. Yang pertama katanya adalah kebaikan. Apa? Kebaikan. Anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang baik artinya anak-anak yang melakukan firman Tuhan, berbuat baik kepada semua orang. Pertama, berbuat baik kepada siapa? Yang ada di sekitar kita. Siapa yang ada di sekitar kita? Orang tua. Bapak, mama, ada opung, ada kakek, ada nenek, ada tetangga kita, dan lain sebagainya. Ada abang, ada kakak, ada adik. Nah, semua orang ini harus mendapatkan sikap yang baik dari kita. Harus menghasilkan yang baik, harus memperlakukan orang lain, entah kita kenal atau tidak kita kenal, dengan cara yang baik. Tidak boleh mengejek orang lain, tidak boleh membuli orang lain, tetapi harus menyayangi, mengatakan perkataan yang baik, melakukan sikap yang baik kepada semua orang. Yang kedua, katanya bahwa anak-anak Tuhan itu harus melakukan keadilan. Bagaimana itu bersikap adil? Yang dikatakan bersikap adil, seorang anak sekolah minggu, kalau dia melakukan kebaikan kepada si Polan, maka dia harus melakukan kebaikan juga kepada si Tuti. Misalnya, kalau dia melakukan apa yang baik kepada bapaknya, maka dia juga harus melakukan apa yang baik kepada mamanya. Dan juga kepada orang tua yang lain. Gak boleh pilih kasih. Ke si A sayang, tapi ke si B malah membenci atau malah suka berantem. Nah, seperti itu. Atau si A mainannya dirampas, lalu si B takut sama dia. Tidak boleh seperti itu. Tetapi memperlakukan semua orang secara baik dan secara adil. Lalu yang ketiga, firman Tuhan katakan bahwa anak-anak sekolah minggu itu harus mau melakukan kebenaran. Apa yang benar menurut firman Tuhan. Nah, seperti itu. Tidak boleh berbohong. Nah, tidak boleh berdusta. Tidak boleh mencuri. Tetapi anak-anak mulai dari sekarang harus berlaku jujur, berlaku tulus, berlaku bersikap adil. Tadi dikatakan firman Tuhan itu. Anak-anak sekolah minggu diajari semenjak dari masa kecil ini, semenjak dari masa kanak-kanak ini, menunjukkan diri sebagai anak-anak terang. Anak-anak yang mencintai Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang menjadi murid dari Tuhan Yesus Kristus itu adalah setia melakukan apa yang baik, setia melakukan apa yang adil, setia melakukan apa yang benar. Karena dengan demikianlah anak-anak sekolah minggu menunjukkan dirinya menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang menghadirkan terang bagi seluruh dunia ini. Dimulai dari mana?
dimulai dari lingkungan kita yang paling kecil, dimulai dari rumah kita masing-masing, dimulai kepada orang tua kita, kepada kakak, kepada adik kita, dimulai dari di tempat di mana kita sekolah, dimulai tempat di mana kita bermain. Semuanya harus mendapatkan cahaya terang dari anak-anak Tuhan. Karena itu adik-adik sekolah minggu, mulai hari ini semuanya harus menjadi anak-anak terang yang menghasilkan pekerjaan yang baik, yang menghasilkan kata-kata yang baik, yang menghasilkan keadilan, dan yang menghasilkan kebenaran di dalam hidupnya karena setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang telah mengajarkan kepada kami bahwa kami semua adalah anak-anak terang yang telah Engkau tebus dan yang telah Engkau bekali dengan firman-Mu agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, secara khusus anak-anak-Mu sekolah minggu, agar di masa kecil ini kami memulai pekerjaan yang baik, kami melakukan apa yang adil, kami bersungguh-sungguh melakukan apa yang benar seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Sekalipun kami tetap beribadah di rumah masing-masing, biarlah penyertaan-Mu senantiasa bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Amang tadi kan. Tadi kita juga sudah mendengarkan cerita. Kira-kira tadi apa pesan yang disampaikan oleh Amang tadi ya? Apa? Wah, hebat, pinter. Ya, kalau tadi Amang berpesan, kita harus menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada, baik di sekolah, di rumah, mau bermain atau mau melakukan apapun bersama teman, keluarga, di mana saja kita harus menjadi anak-anak terang. Yuk, ibadah kita sudah mau selesai, kita mau nyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Yuk ikuti gerakannya ya. Masih semangat kan? Harus semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari awal ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yuk sambil tepuk tangan. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita hari ini akan berakhir. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.